wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Idrus Al-Ghifari selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Saya Ibnu Hasan di sini akan menyampaikan tugas dari Bapak, yaitu mempresentasikan bab 8 sampai bab 13 dari buku Hukum Perdata Internasional. Langsung saja saya mulai dari bab 8, yaitu penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok pihak yang dengan sengaja mengubah faktor-faktor hukum tertentu seperti kewarganegaraan, domisili, atau tempat melakukan perbuatan hukum, dengan tujuan menghindari berlakunya hukum yang seharusnya berlaku dan menggantinya dengan hukum lain yang dianggap lebih menguntungkan. Praktik ini tampak sah secara formal, tetapi ada hakikatnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Tujuan utama pada penyelundupan hukum ini adalah untuk menghindari larangan hukum, memperoleh keuntungan dari sistem hukum yang lebih menguntungkan, menghindari yurisdiksi pengadilan tertentu, serta memenuhi kepentingan ekonomi dan bisnis. Dengan kata lain, pelaku berusaha memperoleh manfaat yang tidak dapat diperoleh jika tetap tunduk pada hukum yang semestinya berlaku. Penyelundupan hukum memiliki berbagai akibat yang serius. Perbuatan hukum yang dilakukan melalui cara tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak diakui oleh pengadilan. Selain itu, hukum yang seharusnya berlaku tetap akan diterapkan, sehingga pelaku tidak memperoleh keuntungan dari tindakannya. Praktik ini juga dapat merugikan pihak ketiga, mengganggu ketertiban umum, serta menimbulkan masalah dalam hubungan hukum internasional. Oleh karena itu, penyelundupan hukum perlu dicegah melalui pengaturan hukum yang lebih jelas, peningkatan kerjasama internasional, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat tetap terjaga. Jadi, dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa penyelundupan hukum merupakan upaya menghindari berlakunya hukum yang seharusnya diterapkan demi memperoleh keuntungan tertentu. Meskipun terlihat legal secara formal, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang merugikan, sehingga dicegah dan ditanggulangi secara serius. Selanjutnya pada bab 9, yaitu hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertian kontrak dagang internasional adalah kontrak yang mengandung unsur asing. Misalnya, para pihak berasal dari negara berbeda atau pelaksanaan kontrak dilakukan di negara lain. Prinsip umum dalam HPI yaitu hukum yang berlaku adalah hukum yang dipilih sendiri oleh para pihak atau choice of law. Yang B yaitu pilihan hukum. Pilihan hukum adalah kebebasan para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak mereka. Menurut Charles Durkheim, fungsi pilihan hukum yaitu menentukan hukum yang mengatur kontrak, menentukan hak dan kewajiban para pihak, dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi internasional. Pilihan hukum ini bisa tidak berlaku jika bertentangan dengan ketertiban hukum yang umum, ordre public. Yang kedua merupakan penyelundupan hukum, dan yang ketiga tidak memiliki hubungan yang cukup dengan kontrak. Macam-macam pilihan hukum itu ada 4. Yang pertama, pilihan hukum secara tegas, yaitu dinyatakan secara jelas dalam kontrak. Contohnya, kontrak ini tunduk pada hukum Indonesia. Yang kedua, pilihan hukum secara diam-diam, disimpulkan dari isi kontrak. Contohnya, kontrak menggunakan istilah dan ketentuan BW. Yang ketiga yaitu pilihan hukum yang dianggap berlaku. Yang keempat, pilihan hukum hipotesis. Dan selanjutnya C, pilihan hukum dengan lex mercatoria. Pengertiannya yaitu lex mercatoria adalah kumpulan kebiasaan, prinsip umum, dan praktik perdagangan internasional yang diterima oleh pelaku bisnis dunia.
Karakteristiknya yaitu tidak berasal dari hukum nasional tertentu, bersifat internasional, digunakan ketika terdapat kekosongan hukum, dan banyak digunakan dalam arbitrase internasional. Yang D yaitu pilihan hukum dengan lex loci contractus. Pengertiannya yaitu lex loci contractus adalah hukum tempat kontrak dibuat, yaitu mengandung prinsip hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat perjanjian dibuat. Selanjutnya, mailbox theory, yaitu teori ini digunakan jika para pihak tidak bertemu langsung dan kontrak dibuat melalui surat atau komunikasi jarak jauh. Yang selanjutnya, tujuannya yaitu mengatasi kesulitan menentukan tempat lahirnya kontrak internasional, banyak digunakan pada negara-negara yang menganut sistem common law seperti United Kingdom, United States, yaitu negara-negara yang menggunakan common laws. Yang selanjutnya lex loci solutionis. Lex loci solutionis adalah hukum tempat kontrak dilaksanakan. Fungsinya digunakan untuk menentukan akibat hukum kontrak dan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Dari pembahasan pada bab 9 ini dapat disimpulkan bahwa kontrak dagang internasional sering menimbulkan persoalan mengenai hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa. Prinsip utama dalam HPI adalah pilihan hukum, choice of law, yaitu kebebasan para pihak menentukan hukum yang mengatur kontrak mereka. Jika tidak ada pilihan hukum, dapat digunakan teori lex mercatoria, lex loci contractus, mailbox theory, atau lex loci solutionis. Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan hubungan yang erat antara kontrak dan sistem hukum yang bersangkutan. Selanjutnya, bab 10 yaitu perbuatan melawan hukum dalam HPI. Pengertian perbuatan melawan hukum yaitu bisa dikenal dengan berbagai istilah seperti perbuatan melawan hukum, yaitu dari Belanda onrechtmatigheid, delict dari Prancis, dan anerlaude handelen dari Jerman. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik dilakukan secara sengaja maupun lalai. Dalam HPI, yang menjadi persoalan adalah menentukan hukum negara mana yang berlaku apabila perbuatan dan akibatnya melibatkan lebih dari satu negara. Perbuatan melawan hukum terdapat teori-teorinya. Yang pertama, teori tempat terjadinya kerugian. Yang kedua, teori dilakukannya perbuatan. Yang ketiga, teori kombinasi dan kebebasan memilih. Dan pilihan hukum dalam perbuatan melawan hukum terdapat 3 kemungkinan hukum yang digunakan. Yang pertama itu lex loci deliciti commissi, yang kedua hukum tempat perbuatan dilakukan, dan yang ketiga lex fori. Terdapat beberapa asas dalam perbuatan melawan hukum. Yang pertama adalah asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham. Yang kedua asas centre of administration atau bisnis. Yang ketiga asas place of incorporation. Yang keempat asas centre of exploitation. Dan selanjutnya ada teori inkorporasi, yaitu badan hukum tunduk pada hukum negara tempat didirikannya. Yang kedua teori kedudukan statutair. Yang seterusnya teori kedudukan manajemen efektif. Dan pada bagian D yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Indonesia menganut prinsip lex loci deliciti commissi, artinya hukum yang berlaku adalah hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Jika suatu PMH terjadi di Indonesia, maka penyelesaiannya menggunakan hukum Indonesia. Jadi kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu perbuatan melawan hukum dalam HPI adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian dan melibatkan unsur asing, sehingga perlu ditentukan
hukum negara mana yang berlaku? Terdapat 3 teori utama, yaitu teori tempat kerugian, teori tempat perbuatan, dan teori kombinasi proper law of the tort. Indonesia pada prinsipnya menggunakan lex loci delicti commissi, yaitu hukum tempat perbuatan dilakukan. Dalam penentuan status badan hukum dikenal beberapa asas, seperti asas inkorporasi, pusat administrasi, dan pusat manajemen efektif. Tujuan seluruh kaidah HPI tersebut adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan lebih dari satu negara. Selanjutnya bab 11, yaitu asas-asas HPI tentang hukum benda dan keluarga. Berdasarkan pada buku tersebut, hukum perdata internasional berfungsi untuk menyelesaikan hubungan hukum yang mengandung unsur asing dengan menentukan hukum negara mana yang diterapkan. Dalam bidang hukum benda, HPI mengatur klasifikasi benda menjadi benda bergerak, benda tetap, dan benda tidak berwujud. Penentuan hukum yang berlaku terhadap benda umumnya menggunakan asas lex situs atau lex aequitae, yaitu hukum negara tempat benda berada. Asas ini memberikan kepastian hukum terutama terhadap benda tetap seperti tanah dan bangunan. Selain itu, HP juga mengatur lembaga jaminan dan bertujuan memberikan perlindungan kepada kreditur dalam hubungan utang piutang yang memiliki unsur asing. Penentuan hukum yang berlaku terhadap jaminan dapat didasarkan pada pilihan hukum para pihak, domisili, maupun hukum yang memiliki hubungan paling erat dengan perjanjian. Dalam pelaksanaannya, lembaga jaminan tetap berpedoman pada asas-asas seperti publisitas, spesialitas, dan tidak dapat dibagi-bagi. Dalam bidang hukum keluarga, HPI menggunakan beberapa asas penting seperti lex loci celebrationis, lex patriae, lex domicili, joint nationality, joint residence, dan lex fori. Asas-asas tersebut digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap perkawinan, hubungan orang tua dan anak, adopsi, serta perceraian yang melibatkan unsur asing. Dengan adanya asas-asas tersebut, penyelesaian konflik hukum antar negara dengan dilakukan secara lebih adil, pasti, dan teratur. Dengan demikian, hukum perdata internasional memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum yang terhadap hubungan hukum lintas negara, baik dalam bidang hukum benda maupun hukum keluarga, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat dilindungi secara efektif. Bab 12. Jurisdiksi pengadilan dan arbitrase. Pengertian jurisdiksi pengadilan yaitu kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang mengandung unsur asing. Pengadilan harus menentukan apakah berwenang mengadili, apakah perlu menolak perkara karena alasan tertentu, serta apakah terdapat pembatasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Tipe-tipe jurisdiksi di pengadilan. Terdapat 3 jenis jurisdiksi utama. Yang pertama, jurisdiksi in personam. Yang kedua, jurisdiksi in rem. Yang ketiga, jurisdiksi quasi in rem. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan lembaga tertentu, yaitu pengadilan atau arbitrase, untuk menyelesaikan sengketa. Jika para pihak memiliki arbitrase, maka pengadilan tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut. Kompetensi relatif berkaitan dengan pengadilan mana yang berwenang berdasarkan wilayah hukum, domisili, atau kewarganegaraan para pihak. Selanjutnya, pilihan forum. Pilihan forum adalah kesepakatan para pihak untuk menentukan lembaga yang akan menyelesaikan sengketa mereka, baik melalui pengadilan, arbitrase, atau yang lainnya. Yang kelima, hukum yang digunakan dalam arbitrase komersial internasional. Arbitrase komersial internasional umumnya menggunakan Uncitral Arbitration Rules 1967 sebagai pedoman hukum acara. Selain itu, terdapat lembaga arbitrase internasional terkenal yaitu International Chamber of Commerce atau ICC yang berkedudukan di Paris. Perjanjian arbitrase harus
memuat identitas para pihak, arbiter, tempat arbitrase, pokok sengketa, jangka waktu penyelesaian, dan pembagian biaya arbitrase. Putusan arbitrase bersifat mengikat dan menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dibanding pengadilan. Kesimpulannya yaitu jurisdiksi pengadilan dan arbitrase merupakan aspek penting dalam hukum perdata internasional karena menentukan forum yang berwenang menyelesaikan sengketa yang mengandung unsur asing. Kewenangan tersebut dapat didasarkan pada domisili, kehadiran, kewarganegaraan, lokasi harta benda, maupun kesepakatan para pihak dalam praktik perdagangan internasional modern. Arbitrase menjadi pilihan yang banyak digunakan karena memberikan kepastian, fleksibilitas, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa lintas negara. Selanjutnya yaitu bab 13, pemakaian hukum asing. Pada dasarnya, Indonesia mengakui penggunaan hukum asing dalam perkara-perkara yang mengandung unsur internasional seperti perkawinan, perceraian, warisan, wasiat, dan kontrak internasional. Pemakaian hukum asing dilakukan berdasarkan kaidah choice of law yang menentukan hukum mana yang harus diterapkan dalam suatu hubungan hukum lintas negara. Dalam bidang status personal, hukum asing umumnya diterapkan berdasarkan prinsip nasionalitas, yaitu hukum negara asal seseorang. Sementara dalam kontrak internasional, hukum yang dipilih oleh para pihak wajib dihormati berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun penerapan hukum asing tetap dibatasi oleh ketertiban umum dan kepentingan nasional, yaitu kepentingan untuk Indonesia. Hakim Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menerapkan hukum asing apabila ditunjuk oleh kaidah HPI. Hal ini sesuai dengan prinsip ius curia novit, yaitu hakim dianggap mengetahui hukum dan wajib menemukan hukum yang tepat untuk menyelesaikan perkara. Selain itu, putusan pengadilan asing pada umumnya tidak dapat langsung dilaksanakan di Indonesia. Namun putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dieksekusi apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan demikian, pemakaian hukum asing merupakan bagian penting dalam hukum perdata internasional karena membantu menyelesaikan sengketa yang melibatkan unsur lintas negara. Meskipun Indonesia mengakui hukum asing, penerapan tetap harus menjaga kedaulatan hukum nasional, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.